Hai sobat, gue Anggi Story. Gue mau cerita tentang serial TV Glee yang pertama kali tayang tahun 2009 dan sudah beredar kemana-mana, dimana film ini sukses besar pada masanya. Tapi gue sendiri mengaku kalau gue cuma nonton satu seri, itu pun nggak habis waktu karena pas jam tayangnya itu pas jam kerja. Sorry ya. Gue penasaran dengan hal yang menimpa para pemain dan juga kru yang katanya seperti dikutuk. Sebenarnya mereka ini memang benar dikutuk atau tidak? Ya, kebetulan atau tidak? Ya, entahlah. Kita simak aja yuk. Corey Monteith, di mana si Corey ini memerankan Finn Hudson yang lahir pada tahun 1982. Si Corey-nya ya, dia lahir tahun 1982. Aslinya dia ini orang Kanada yang juga menjadi aktor di Kanada dan sebagai musisi, tetapi dia lebih condong main drum. Terus sebelum dia memerankan Finn di Glee ini, dia juga memerankan bagian-bagian small parts lain di film lain ya. Orang tuanya si Corey ini cerai pada saat umur Corey 7 tahun dan Corey serta abangnya ikut ibu. Dia junkie di saat umurnya masih sangat belia, yaitu umur 13 tahun. Drop out di umurnya 16 tahun. Lalu ketika umurnya 19 tahun, mamanya bilang, "Kamu ini dipenjara atau berhenti." jadi si Corey ini memutuskan untuk pergi ke Los Angeles beserta dengan teman seperjuangan rehabnya. Terus sebelumnya dia ini luntang-lantung ya hidupnya, tapi ya dia kerja apa aja asalkan halal ya, entah dia sebagai sopir taksi, sopir bis sekolah, terus penjaga toko, mekanik, kerja di bengkel, kuli dan sebagainya. Waktu dia umurnya 22 tahun, dia ikut membintangi beberapa film. Lalu di umurnya yang ke-26 tahun ini, dia berhasil mendapatkan ijazah SMA-nya. Kan tadi kan umur 16 tahun drop out. Umur 27 tahun, si Corey ini punya manajer. Manajernya ini beri videonya Corey waktu itu dia main-main Tupperware sambil ketuk-ketuk pakai pensil. Video ini dikirim ke kreatornya Glee yang kemudian kayak tertarik untuk ya sini ikutan casting. Lalu saat si Corey ini di casting, itu suara dia kayaknya sember gitu ya, agak kurang menarik gitu lah didengar di telinga. Tapi karena dia performa actingnya bagus, akhirnya dia mendapatkan peran Finn. Ya, yang gue kurang tahu sendiri ya si Finn ini apakah benar-benar menyanyi atau mungkin dengan nada-nada yang bisa perfect ya tone-nya. Gue kurang ngerti juga ya. Sorry, gue nggak pernah nonton Glee. Ya pernah sih sekali doang. 31 Maret 2013, pada saat dia umurnya 13 tahun, pada saat umurnya 31 tahun, Corey ini memutuskan untuk ikut treatment rehabilitasi dari kecanduan narkobanya dia. 26 April 2013, Corey dinyatakan sembuh. 13 Juli 2013, Corey ditemukan di kamar hotel di Vancouver, overdosis. Yang menarik di sini adalah ini tidak kebetulan karena semua yang terlibat dalam Glee ini tahu kalau si Corey ini adalah junkie. Dan mereka tuh seperti menyindir kelakuannya si Corey supaya ya lo tobat dong. Seakan meminta supaya Corey itu hidup bersih. Hal ini terbukti di beberapa percakapan yang ada di Glee. Beberapa kru dan juga pemain Glee itu seperti mendorong si Corey supaya ikut terapi. Dan bahkan beberapa di antara mereka mau mengantarkan Corey untuk menemui dokter. Tapi hal yang kita semua tidak tahu itu sepertinya ya Corey itu nggak benar-benar sembuh. Buktinya dia kecanduan lagi. Nancy Motes ini adalah asisten produser Glee yang ternyata dia adalah saudara tirinya Julia Roberts. Tahu kan Julia Roberts siapa? Kalau kalian tahu, ya berarti bisa bayangkan lah gimana sih perasaannya saudara tirinya Julia Roberts. Orang kan pasti taunya kalau si Julia Roberts ini punya saudara. Wow, apa kabar saudara lo si Julia? Gimana si Julia waktu main film ini? Kayaknya keren banget aktingnya. Julia tinggal di mana? Ya yang seenggaknya yang dibahas adalah Julianya. Kalau ketemu ya sama saudara tirinya ini ya, orang lebih pengen kepo tentang Julia daripada saudara tirinya yang bernama Nancy ini. Begitu banyaknya pressure yang diterima oleh Nancy, jadi semakin tenar si Nancy, semakin sering Nancy bertemu orang, akhirnya yang ditanya-tanya orang tetap Julia. Ya gimana nggak stres, beban mentalnya kayak gitu, akhirnya Nancy Motes itu pun di lantai kamar mandinya. Kebetulan aja dia lahir dan punya saudara tiri yang bernama Julia Roberts. Kalau kita bisa memilih pasangan, tetapi yang jelas kita tidak bisa memilih keluarga kita siapa. Mark Selling, dia ini memerankan Puck.
Parkerman. Mark ini lahir 17 Agustus 1982 di tahun yang sama dengan si Corey ya. Lahir di Texas, dia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Mark ini homeschool, tapi dia pernah ikut sekolah militer Culver tapi nggak lulus. Maka pada tahun 2001, pada saat usia 19 tahun, Mark berhasil lulus di SMA Lake Highlands. Dia ikutan tim wrestling, lalu dia ke Los Angeles Music Academy College of Music di California, dan ia belajar gitar, juga dia menjadi guru les gitar. Mark ini nulis lagu, dia menyanyi, dan bahkan memproduseri albumnya sendiri yang bernama Smoke Signals. Tahun 2008, ia pun ikut casting Glee, dan dia mendapatkan perannya di Glee sebagai Puck. Terus juga dia sempat berpacaran dengan pemain Glee yang lain yang bernama Naya Rivera selama 3 tahun. Januari 2013 waktu itu dia berpacaran dengan Roxanne Gorzela, di mana si Roxanne ini menuntut Mark dengan tuduhan si Mark melakukan suatu tindakan kekerasan. Maka pada Maret 2015, Mark pun dituntut harus membayar sebesar 2,7 juta dolar ke Roxanne. Di tahun yang sama, 29 Desember 2015, Mark ditangkap karena menyimpan ribuan video dan foto anak-anak child pornography. Namun ia dilepas dengan membayar sejumlah jaminan. 27 Mei 2016 ia dituntut dengan kasus yang sama. 30 September 2017 Mark mengaku bersalah, dan 18 Desember 2017 Mark dikenakan hukuman penjara setidaknya 4-7 tahun. Juga ia wajib untuk mengikuti program rehab. Hukumannya ini yang akan dijalani pada tanggal 7 Maret 2018. Namun 30 Januari 2018, Mark ditemukan di area pepohonan dekat lapangan baseball di lingkungan areanya ini di Sunland, Los Angeles, 6 jam setelah ia dilaporkan hilang. Kebetulan ya, kalau ini setidaknya harus dapat laporan kejiwaannya dulu nih, karena kan kita kan nggak tahu nih historinya dia ya, pengalamannya apa yang dia terima waktu dia kecil, kekerasan apa yang ia terima. Dan nampaknya kedekatan antara beberapa kru dan juga para pemain ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu di antara mereka melakukan sesuatu atau ya ngapain, itu bisa kedengeran lah kabarnya di antara mereka. Begitupun dengan hobinya si Mark yang suka ngumpulin koleksi ya benda yang aneh. Yang dimana kabar-kabar seperti itu bisa menginspirasi seorang writer untuk menulis kisahnya ya di dalam skrip yang ada di Glee. Kebetulan bisa dipastikan tidak, karena si writer ini sudah mengenal sifatnya Mark, dan setidaknya seperti juga si Corey itu dia mau memberitahu supaya hentikan kegiatan lo ini karena apa yang lo lakukan itu adalah ilegal. Naya Rivera. Naya ini memerankan Santana Lopez, dan banyak yang percaya apa yang terjadi pada Naya ini sepertinya dia juga mengalami kutukan karena dia bermain di film Glee. Jadi pada saat itu Naya serta putranya ini naik perahu ke Danau Piru. Namun hanya anaknya yang tertinggal di dalam perahu. Naya hilang. Pada 13 Juli 2020, loh, ini 7 tahun setelah si Corey meninggal ya. Corey kan meninggal juga tanggal 13 Juli ya. Jasad Naya ditemukan di Danau Piru ini. Bagaimana Naya bisa tenggelam? Karena ternyata menurut anaknya, Naya dan anaknya melompat ke perahu. Lalu tiba-tiba mereka menyadari kalau arus yang di danau itu terlalu kuat, sehingga Naya meminta anaknya agar cepat balik ke perahu. Namun sayang tenaganya Naya itu kayak habis, terkuras. Jadi dia hanya kuat untuk mendorong anaknya naik ke atas perahu, dan ia tidak sanggup lagi untuk menolong dirinya. Di season 5, episode kelima, ini katanya dibuat sebagai tribut untuk Corey, di mana Naya menyanyikan lagu Ifadayang, Jika Aku Mati Muda, yang liriknya tenggelamkan aku di sungai saat fajar. Lagu ini ditulis oleh Kimberly Perry, yang lagunya ini sendiri menjadi hit pada tahun 2010. Pada saat ditanya alasan Kimberly menuliskan lagu ini, Kimberly menjawab kalau dia menuliskan lagu ini berdasarkan cinta, dan ia mengkhawatirkan orang-orang yang ia sayangi. Gimana ia tuh menyadari kalau misalnya ada orang lain yang meninggal, maka orang lain akan menjadi lebih perhatian dan lebih mendengarkan pada saat orang itu masih hidup. Ada banyak yang menduga kalau kematian si Naya ini sepertinya sudah diramalkan oleh Glee, karena ya dia menyanyi dengan lirik yang seperti itu. Tapi balik lagi ya ke pertanyaan, bagaimana Naya kok bisa meninggal? Melihat backgroundnya Naya, di mana ternyata dia adalah
strong swimmer. Dia adalah perenang yang kuat. Naya ini ternyata juga memiliki pengalaman tentang boat semenjak Naya masih kecil. Saat melihat itu ya wajar sih ya, Naya berenang tanpa memakai life jacket ya karena dia merasa sudah bisa berenang. Dan beruntung anaknya pakai life jacket. Kebetulan iya, karena terkadang apa yang suka tertulis itu dapat terjadi seperti merupakan alur cerita yang sudah tertulis. Aku harap kamu suka dengan videoku ini. Kalau kamu punya anak-anak, kamu punya pertanyaan, atau kamu punya teori-teori lain seputar kutukan ini, kamu bisa komen di bawah. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan nantikan video-videoku berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Stay safe!